Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hazana ala dinil Islam. Bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yusrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim mustaqil qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Al-ayah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pejuang subuh Masjid Raya Al-Jabar yang memperjuangkan waktu subuh. Yang besar tidak sebut gelar, yang kecil tidak sebut nama, insyaallah semuanya teraudisi, semuanya terpilih, dimuliakan dan dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tentunya kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Layang-layang terbang belayang, cakap. Burung merpati terbangnya tinggi, siang dan malam selalu terbayang-bayang. Sebelum mengaji kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Di dalam surat yang ke-17 ayat yang ke-78 Allah sampaikan suatu ayat yang menggugah hari ini bagaimana kita berdiri di tempat yang mulia ini. Pesan ilahi adalah aqimis shalah, tegakkan salat. Liduluki syamsi, dari tergelincirnya matahari, ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam. Wa Qur'anal fajr, dan salat fajar, salat subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, karena sejatinya salat subuh adalah salat yang disaksikan, yang dihadiri malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah satu perintah yang langsung Allah mengundang kepada siapa? Kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah puasa perintahnya lewat SK di dalam surat 2 ayat 83. Kalaulah zakat
pun lewat SK, ya HUD ambillah. Kalaupun juga haji, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, seruan Allah lewat SK. Tapi khusus untuk salat, secara langsung Allah mengundang. Betul apa betul? Jadi ini spesial banget ini salat ini. Salat itu begitu spesial, Allah yang langsung mengundang. Dari satu ayat yang mungkin juga terkait dengan ayat ini yang ada di dalam bulan Rajab ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya bi'abdihi lailan pada satu malam. Dari mana konteksnya? Dari masjid ke masjid. Disampaikan di sini adalah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, tempat di mana hari ini sedang diperjuangkan oleh mujahid-mujahid kita yang syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu atas perintah Allah mengundang inilah, maka pesan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini paling tidak ada 4 yang ingin saya sampaikan terkait dengan salat ini. Bilang cakap saja para hadirin. Ke pasar ikan di hari Sabtu. 4 perkara Ustadz akan sampaikan satu demi satu. Oke. Yang pertama, salat itu mengajarkan kepada kita kebersamaan. Apa itu? Bagaimana ketika salat mengajarkan kita kepada kebersamaan? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai beliau mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dan salam itu tidak harus dijawab, ya. Adik-adik, ini adik-adik ya. Kalau imam, ya kan, saking ngepennya kepada imam, ketika imam bilang assalamualaikum, adik jangan bilang waalaikumsalam warahmatullah, jangan ya. Konteks kebersamaan ini adalah ketika Rasulullah selesai berdoa, bermunajat, berzikir, Rasulullah membalikkan badannya dan melihat bagaimana hari ini siapa di antara sahabat-sahabatnya yang tidak sholat berjamaah. Sampai suatu saat ketika Rasulullah mengabsen di antara sahabatnya, ternyata ada sahabat yang tidak berjamaah, dan sahabat itu yang bernama adalah Sa'ban. Ketika Rasulullah melihat ada saf yang kosong, ada barisan yang kosong, dan kelihat, Rasul tahu tempat di mana di situ sahabat siapa yang menempatinya. Dan kemudian bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kemana Sa'ban? Ya Rasulullah, kami tidak tahu kemana Sa'ban. Karena beliau adalah seorang presiden, seorang ulama, seorang nabi yang tahu bagaimana kondisi rakyatnya. Tidak lagi pencitraan, tidak peluk belusukan, tapi beliau langsung turun. Dan kemudian dia bersama dengan sahabatnya. Ternyata ketika dia datang kepada rumah Sa'ban itu jaraknya bukan 1 kilo 2 kilo jemaah. Ternyata rumah Sa'ban dari tempat di Madinah, tempat di mana di Masjid Nabawi, ke tempat di mana Sa'ban berada, itu jaraknya kurang lebih 3 jam. Halo. Sini siapa yang paling jauh? Halo, ada yang paling jauh di sini? Ada Semarang. Masya Allah, Semarang, takbir. Masya Allah, Semarang dia. Ya, Semarang. Ya. Apa yang disampaikan Rasulullah ketika datang ke rumah Sa'ban? Ternyata di rumah Sa'ban didapati istrinya sedang berduka. Di saat itulah dia sampaikan, ya Rasulullah, suamiku sebelum waktu subuh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak sempat untuk
melangkahkan kaki ke masjid. Masya Allah. Tapi yang menjadi khawatiran saya adalah 3 hal, 3 kalimat, 3 kata yang terucap dari Sa'ban ketika dia mengembuskan terakhirnya pesan pertama. Apa yang disampaikan oleh Sa'ban? Kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak semuanya? Dan yang ketiga, kenapa tidak yang baru? Rasul a'lam, tahu dong, betul tidak? Kenapa? Karena setiap ucapan, perbuatan, tindakan Rasul itu senantiasa dibimbing oleh malaikat Jibril. Wahai istri Sa'ban, ketahuilah, pesan inilah yang kemudian menjadi renungan bagi kita. Kenapa? Ketika Sa'ban mengatakan kenapa tidak lebih jauh, artinya Sa'ban setiap hari datang ke masjid ini dalam kurun waktu semasa dia masih sehat sampai diwafatkan oleh Allah. Kenapa rumahnya tidak lebih jauh dari masjid? Halo, masih ada nih? Bu Ayah, Bu Ayah. Kalau saya serius suka ngantuk ya, karena khawatir bismika Allahumma ayya wa bismika amut gitu kan kalau ngaji subuh seperti ini. Masya Allah. Artinya kata Sa'ban, kenapa tidak lebih jauh? Kalau bisa 4 jam 5 jam ke Masjid Al-Jabar teh. Oh, Allahu Akbar. Kalau kita nih, kalau lihat akhlak ya, ini para santri ya yang masih muda. Kalau lihat seseorang itu lihat dalam ta'lim ya, lihat akhlak seseorang itu terlihat ketika dia lagi macet atau ketika pakai motor, ya kan, di sampingnya nyerepet keciprat air comeran. Itu akhlak yang sebenarnya. Santri, itu akhlak yang sebenarnya itu. Makanya belajar itu ya. Ta'allamal azabi qabla an tata'allamal ilmu. Belajar dulu adab, etika dulu sebelum ilmu itu. You know, Liz? Yes. Makanya belajar ta'lim muta'alim ya di pesantren ya kan. Masya Allah. Ini penting sekali. Jadi poin yang pertama yang disampaikan oleh Sa'ban, kenapa tidak lebih jauh? Kalau bisa ke Masjid Al-Jabar itu 5 jam 6 jam. Kalau bisa seperti itu. Masya Allah. Poin yang kedua adalah kata istrinya Sa'ban yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kenapa tidak semuanya? Karena di saat ketika lewat barangkali di khutbah Jumat lewat kencreng, lewat kerofak Pak. Kadang-kadang kita suka apa Pak? Suka pilih-pilih infak kita. Bukankah ada tulisan infak terbaik? Saya tanya ibu-ibu majelis taklim nih ibu-ibu. Bu. Ketika lewat kencreng ibu ya taklim itu kan, ibu ada uang 125.000. Kira-kira nih jujur, jangan ada dusta di antara kita. Berapa yang ibu masukin? 5.000. Ya itu tadi. Ustadz lupa. Bukan 125.000, tapi ternyata 127.000. Ibu-ibu berapa masukin? Masya Allah. Untung tah. Nah, Menteri BUMN sudah menarik toilet sekarang di SPBU itu gratis. Betul tidak? Coba bayangkan kalau toilet sekarang bayar, mungkin yang 2.000 itu menyamai dengan yang ke toilet. Padahal yang 2.000 mau kemana Bu? Simpanan yang kemana, ujungnya kemana? Ya kemana ujungnya, ke sana. Maksudnya yang 2.000 yang simpanan tadi kemana? Ke akhirat, ke sana kemana? Ya ke akhirat itu kemana? Nanti itu amal itu kemana? Simpanan kemana? Ke surga. Masya Allah. Ke surga dihargai dengan 2.000 ya. Nah waktu itulah Sa'ban menyampaikan, kenapa tidak semuanya? Kalau bisa mas 127.000 masukin semuanya. Inilah yang diajarkan oleh Allah di dalam surat Al-Alaq. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika kita bertawakal dengan rizki yang Allah berikan kepada kita, lalu kemudian Allah mengatur mengurusnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah datangkan rizki yang tidak pernah disangka-sangka. Betul tidak? Ada keajaiban dalam sedekah. Maka sedekah setiap detik hidupnya berkah sedekah. Allahu Akbar.
Yang ketiga disampaikan oleh Sa'ban kepada istrinya adalah, kenapa tidak yang baru? Artinya ketika Sa'ban semasa hidupnya pernah seorang pengemis yang datang untuk meminta pakaian, dan kemudian Sa'ban memberikan pakaian yang bukan yang terbaik tapi pakaian yang bekas. Maka hari ini pun kita wariskan, dapatkan ketika terjadi bencana-bencana, terjadi apapun terkait dengan saudara kita, kita berempati, bersimpati. Mungkin sering disampaikan lewat di RW maupun di DKM, Bapak dan Ibu silakan mengumpulkan barang-barang bekas yang layak pakai, bukan barang-barang yang baru. Nah inilah yang terkait dengan hal ini. Sa'ban kemudian disampaikan, ini jadi renungan kepada kita. Maka poin yang pertama, salat mengajarkan kepada kita kebersamaan. Poin yang kedua, salat itu mengajarkan kepada keikhlasan. Betul tidak? Bapak di sini tadi ada ya CCTV, ada yang memotret, ada yang memvideokan enggak ketika Allahu Akbar? Ada Pak? Ada enggak? Kecuali lebay itu ya. Ini lihat nih. Nih, maaf nih lagi ruku ya, cepret. Ini lagi sujud ya, cepret. Itu mah pret ya. Itu mah apa? Pret. Karena ingin viral di bumi, tidak mau viral di langit. Maka keikhlasan inilah menjadi asbab bagaimana seorang yang datang kepada Allah, ya Allah, aku layak dapat surgamu. Dengan amalan apa kamu masuk surga? Kata Allah, saya dulu sebagai seorang yang syahid. Ntar dulu, di dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab awal, santri masih ingat ya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala perkara semuanya tergantung kepada niatnya. Betul tidak? Betul tidak? Nah, di saat engkau mengatakan sebagai orang yang mati syahid, saat itulah kemudian apa yang terjadi? Allah merintahkan malaikat untuk menarik, menyeret orang ini. Sebenarnya langkahnya sudah mau ke surga, tapi diseret oleh perintah Allah untuk masuk ke neraka. Kenapa? Ya Allah, untuk alasan apa saya ditarik? Kamu dapatkan pahlawan itu sudah di dunia. Kamu ingin sudah dapatkan apa? Nama itu di dunia. Sekarang di hari ini, di mana pengadilan yang tidak ada lagi keadilan ini didapatkan, kamu sudah dapatkan. Maka hei malaikat, tarik orang ini ke neraka. Ini makanya keikhlasan itu tipis banget. Maka poinnya IKHLAS, ikhlas. Ibadah karena hati lebih Allah sukai. Keren gak? Ikhlas, ibadah karena hati lebih Allah sukai, bukan mulut kita yang berbicara. Maka ikhlas inilah di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidak semata Allah memerintahkan kita ibadah, kecuali ibadah itulah ibadah yang dilandasi dengan keikhlasan. Poin yang ketiga adalah poin salat itu mengajarkan kejujuran. Betul tidak? Santri nih, kebetulan lagi Allah pemula, Allahu Akbar. Terdengar dari belakang kita, kita yang mendengar, sir rahasia yang merasakan kita. Peperdeyan budak teh, santri teh, pret disada teh. Naon cenah teh? Kentut. Karena di belakangnya, mungkin di sampingnya juga ada guru kita, ya kan? Jadi malu juga, ya kan? Akhirnya apa? Siapa yang tahu kita? Siapa yang tahu kita? Ketika kita tidak jujur. Itulah akhlak yang disebut dengan ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarauka. Engkau ibadah seolah-olah engkau sedang berkomunikasi dengan Allah. Engkau sedang berdialog dengan Allah. Engkau sedang ditatap oleh Allah. Tapi engkau tidak bisa melihat Allah. Yakin Allah sedang memperhatikan kita, sedang melihat kita. Maka salat itu mengajarkan kepada kita kejujuran. Maka orang-orang yang senantiasa salat,
Ya, menjaga salatnya, akimis salahnya. Orang yang ketika hidup di tengah-tengah masyarakat maupun di dalam keluarga tidak pernah bohong. Man kana yu'min billahi falyakul khairan aw yasmun. Orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang berkatanya baik, artinya dia tidak pernah bohong. Aw yasmun, ataupun dia diam. Dan poin yang terakhir yang keempat, salat itu mengajarkan ketawaduan. Apa Pak? Tawadu lain tara mau duit. Ya. Ketawaduan ini adalah kerendahan hati kita. Sebagaimana termaktub di dalam surat 25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul zahiluna qalu salama. Hamba-hamba yang disayang oleh Allah adalah hamba-hamba yang berjalan di muka bumi ini dengan haunan, dengan rendah hati. Wa idza khatabahumuz zahilun, tapi ketika ketemu dengan orang yang bodoh, yang zahil, qalu, mengucapkan salama, mengucapkan, menebarkan salam. Dengan ketawaduan ini kita lihat bagaimana ketika kita sedang sujud. Pak, Bu, santri nih, ketika kita sedang sujud, pantat kita di bawah apa di atas? Halo. Ketika kita sedang sujud ini, filosofinya sederhana. Ketika kita sedang sujud, muka kita, kepala kita yang ini berdiri tegak di atas. Maaf, ketika filosofi kita sujud, kepala kita, kening kita, pantat kita itu di atas. Betul tidak? Betul. Nah, inilah bagaimana ketawaduan ini kita fahami. Semuanya salat itu tidak mengenal strata. Artinya merendahkan hati kita tentu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh sombong. Dong gitu. Saya bilang sombong, jamaah bilang dong ya. Maka tidak boleh sombong. Mana tuh yang kompaknya? Maka tidak boleh sombong. Oke, itulah pesan yang terakhir. Mudah-mudahan 4 hal terkait dengan salat ini betul-betul menjadi bagian kebutuhan kita. Dan salat menjadi solusi yang cerdas dari segala masalah yang menghimpit kita semuanya. Demikian yang sampaikan Untain Hikmah. Namanya juga hari ini saya membadalkan yang tidak hadir karena sedang sakit. Istrinya, mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita segala kebaikan-kebaikan kita. Para jamaah yang hadir dari berbagai tempat Masjid Raya, insya Allah fi amanillah, kembali lagi tempatnya berada dalam keadaan selamat, sehat walafiat, lahir dan batin. Dan kalaupun ke Al-Jabar, insya Allah kami tunggu, mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan dan kemudahan untuk bisa melaksanakannya. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kesafian tanpa kekasih cakap. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu fiqh al-mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.